lagi jenis gangguan yang lain dari tetangga beliau, seorang Yahudi juga. Ketika beliau alaihissalatu wassalam lewat, diludahi. Sabar Nabi. Nabi itu kesabarannya nggak bisa kita ibaratkan dengan kata-kata. Lewat Nabi alaihissalatu wassalam, diludahi lagi. Setiap lewat diludahi terus. Ini padahal keluarnya Nabi alaihissalatu wassalam dari rumah ini tujuannya mulia, berjamaah di masjid, mengajak orang masuk ke dalam Islam, dan perkara-perkara ibadah yang lainnya. Tapi bersama dengan itu diludahi. Kalau seandainya ludahnya seorang yang bukan beragama Islam, seorang non-muslim itu najis, maka sudah bolak-balik Nabi alaihissalatu wassalam mengganti pakaian beliau. Tapi tidak, dibersihkan oleh Nabi alaihissalatu wassalam, dan dengan sabar beliau lewati masa-masa tersebut. Sampai suatu waktu Nabi alaihissalatu wassalam keluar, saking seringnya tetangganya tadi meludahi, hari itu tidak meludahi. Kemana orang ini? Nabi alaihissalatu wassalam bertanya kepada para sahabatnya, kemana si fulan al-Yahudi yang biasanya mengganggu aku, kok hari ini tidak mengganggu? Dikabarkan oleh para sahabat beliau, sedang sakit wahai Rasulullah. Kalau kita kan sudah rasain kapok dan yang seterusnya. Tapi tidak bagi Nabi alaihissalatu wassalam. Antarkan aku ke dalam rumahnya, izinkan aku untuk bisa masuk ke dalam rumahnya, aku ingin menjenguk dia. Bayangkan, dijenguk orang yang hari-harinya mengganggu dakwahnya Nabi, mengganggu sholat berjamaahnya Nabi, mengotori pakaiannya Nabi alaihissalatu wassalam, dijenguk oleh beliau alaihissalatu wassalam. Yahudi, non-muslim, bukan bahagian dari Islam. Tapi lihat bagaimana akhlak mulianya, budi pekerti luhurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwati fillah yarhamukumullah. Demikian pula yang terkait dengan hal ini adalah ketika baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah sekali waktu salat di depan Ka'bah al-Musyarrafah. Beliau beribadah dengan khusyuknya, ruku, sujud di depan Ka'bah al-Musyarrafah, menyembah Allah Jalla wa Ala. Di sekitarnya terdapat orang-orang musyrikin, para penyembah berhala yang ketika itu memang tidak mau beriman kepada Nabi alaihi salatu wassalam, karena mereka mengira dakwahnya, agamanya Nabi Muhammad ini tidak bisa kita terapkan. Aja'alal alihatan ilaha wahida, berhala yang sebanyak ini yang kami sembah selama ini, Tuhan-Tuhan kami ini hanya dijadikan satu, semuanya dihapuskan kecuali Allah Subhanahu wa taala? Enggak bisa, enggak masuk di akal. Itu yang menjadikan mereka tidak mau menerima kebenaran yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka singkat cerita, Nabi alaihi salatu wasallam ketika melaksanakan salat itu ditertawakan oleh orang-orang musyrikin di sekitar baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Apa itu? Sujud, ruku, tidak jelas gerakan-gerakannya, enggak mendatangkan maslahat apa-apa, enggak mendatangkan manfaat apa-apa. Itu saja sudah menyakiti hati Nabi alaihi salatu wassalam. Ditambah lagi ada yang berinisiatif untuk lebih jahat. Apa itu? Mengambil kotoran onta dan meletakkannya di punggung Nabi alaihi salatu wassalam ketika beliau sedang sujud. Bayangkan, Nabi alaihi salatu wassalam sedang sujud, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di depan Ka'bah al-Musyarrafah. Benar-benar diletakkan kotoran unta di atas pundak beliau, yang akhirnya Fatimah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi Nabi alaihi salatu wassalam, dan beliau radhiyallahu taala anha menangis melihat betapa teganya kalian melakukan hal ini kepada ayahandaku, melakukan hal ini kepada ayahku, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betapa teganya kalian. Dibersihkan oleh Fatimah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai benar-benar beliau menangis radhiyallahu taala anha. Maka ikhwati fillah yarhamukumullah, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa Ala, yang sejak lahirnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memiliki sekian banyak keutamaan, bahkan alam semesta pun menyambut lahirnya beliau alaihi salatu wassalam, namun perjalanan dakwah beliau, perjalanan risalah yang dibawa oleh baginda Nabi alaihi salatu wassalam sangat penuh dengan duri yang menyakitkan. Tapi itu semua dilewati oleh baginda Nabi alaihi salatu wassalam dengan kesabaran.
kesabaran dan kesabaran. Oleh karenanya beliau alaihi salatu wassalam menjadi seorang yang tempatnya, derajatnya di surga Allah Subhanahu wa taala berada pada level yang tertinggi, tingkatan yang tertinggi. Kenapa? Sesuai dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala firmankan, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan pahala bagi orang-orang yang sabar bighairi hisab, tanpa ada hisabnya, tanpa ada batasannya. Itulah yang akan didapatkan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.